Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia, kita pasti berharap untuk mendapatkan banyak rezeki dari Allah. Bentuk rezeki yang kita harapkan pun bermacam-macam, bisa berupa materi maupun non-materi. Rezeki berupa materi bisa seperti uang yang banyak, gaji yang tinggi, hingga jabatannya mentereng. Sementara itu, rezeki yang non-materi contohnya adalah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Namun, sebagai seorang muslim, jangan lupa untuk mengutamakan keberkahan atas setiap rezeki yang kita terima. Mengharap keberkahan rezeki berarti kita tidak hanya berharap rezeki tersebut bermanfaat untuk dunia, tetapi juga bermanfaat untuk akhirat kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk memperhatikan cara kita mencari rezeki, baik dengan bekerja maupun berdoa. Sesungguhnya setiap manusia telah dijamin rezekinya oleh Allah. Besar atau kecilnya rezeki yang kita terima adalah kehendak Allah untuk kita, namun pasti dengan hikmah dan kebaikan di baliknya. Maka, seberapa besar atau kecilnya rezeki yang kita terima, kita wajib untuk mensyukurinya karena itulah yang terbaik untuk kita. Kita manusia yang memiliki pengetahuan terbatas, tidak pernah tahu sebesar apa rezeki yang akan Allah berikan untuk kita. Maka, selain kita wajib berusaha seoptimal mungkin dalam mencari rezeki, kita juga harus berdoa untuk memohon keberkahan rezeki yang akan kita terima. Dua hal ini semata-mata untuk berharap ridho Allah untuk setiap rezeki yang kita terima. Hampir setiap orang ingin hidup sejahtera, hidup dalam berkecukupan. Tak ada yang berharap hidup di bawah kungkungan kemiskinan. Sehingga manusia berlomba-lomba mencari nafkah. Tentu harus di jalan Allah yang halal. Usaha keras itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Meski demikian, manusia hanyalah makhluk lemah. Yang maha kuat dan maha kaya hanyalah Allah. Oleh sebab itu, selain bekerja keras, hendaknya manusia berdoa. Ketahuilah bahwa semua rezeki itu dari Allah Ta'ala. Terkadang Allah luaskan rezeki kepada seseorang, terkadang Allah sempitkan. Tugas kita adalah menerima semua putusan Allah dengan sabar, syukur dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Inilah kunci kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang sudah berislam, lalu Allah beri rezeki yang secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim, nomor 1054. Namun kebanyakan kita terkalahkan oleh hawa nafsu sehingga merasa tidak pernah cukup. Demikianlah umumnya manusia, betapapun banyak yang Allah berikan, terasa tidak pernah cukup. Rasulullah SAW bersabda, andai Bani Adam memiliki dua lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, yaitu kematian. Hadis riwayat Bukhari no 6436 dan Muslim no 1048. Terkadang, betapapun banyak yang Allah berikan, masih saja seseorang merasa miskin dan kurang, sehingga hidupnya tidak pernah bahagia karena terkurung oleh perasaannya yang senantiasa merasa kurang. Maka, mari kita kenali sebab-sebab seseorang senantiasa merasa miskin dan merasa kurang. Semoga kita bisa merenungkan dan mengambil faidahnya. Amin. Berikut ini doa memohon agar dijauhkan dari kemiskinan. Doa akan tak jatuh miskin diamalkan setiap selesai sholat fardu. Lebih mustajab lagi diamalkan setiap sholat malam seperti sehabis sholat sunnah tahajud. Wa wajadaka ailan fa aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Quran Surat Ad-Duha ayat 8. Allahumma inni dhaifta faqawwini wa inni dzalil faizani wa inni faqiru fa'aghnini. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah, sesungguhnya aku hina, maka muliakanlah, dan sesungguhnya aku ini fakir, maka kayakanlah. Setelah mengerjakan amalan tersebut, sebaiknya kita juga mengikuti anjuran yang disunahkan oleh Rasulullah. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menyebut kiat agar muslim terhindar dari kemiskinan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, bila kalian masuk rumah hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni rumah.
Bila rumah itu kosong, hendaknya mengucapkan dan membaca surat Al-Ikhlas, karena itu mencegah kemiskinan. Yang kedua, membasuh muka dengan air mawar. Rasulullah bersabda, sesiapa hendak keluar untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian ia membasuh mukanya dengan air mawar, maka hajatnya akan dipenuhi dan ia tidak akan ditimpa kemiskinan. Yang ketiga, mencuci 2 tangan sebelum dan sesudah makan. Rasulullah bersabda, mencuci tangan sebelum makan mencegah kemiskinan dan mencuci sesudahnya mencegah kesumpekan. Yang keempat, menyisir jenggot setelah berwudu. Rasulullah bersabda, menyisir jenggot setelah berwudu mencegah kemiskinan. Yang kelima, berperilaku hemat. Rasulullah bersabda, aku menjamin bahwa orang yang hemat tak akan jatuh miskin. Yang keenam, memakan makanan yang tercecer. Rasulullah bersabda, sesiapa memungut makanan yang tercecer lalu memakannya, maka kemiskinan akan menjauh darinya dan anak-anaknya hingga 7 turunan. Yang ketujuh, memakai cincin virus dan akik. Rasulullah bersabda, orang yang memakai cincin virus tidak akan jatuh miskin. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa cincin akik mencegah kemiskinan dan kemunafikan. Yang kedelapan, membaca istighfar 100 kali setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa membaca istighfar 100 kali setiap hari, maka ia akan mendapat kekayaan, menolak kemiskinan, menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Yang kesembilan, membaca surat Al-Bayyinah. Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca surat Al-Bayyinah tidak akan dimasuki keraguan dalam agamanya dan tak akan diuji Allah dengan kemiskinan. Yang ke-10, menyisir rambut. Rasulullah bersabda, menyisir rambut mencegah kemiskinan dan menghilangkan penyakit. Yang ke-11, membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Rasulullah bersabda, sesiapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam tidak akan jatuh miskin selamanya. Yang ke-12, menyapu rumah. Rasulullah bersabda, menyapu rumah menghilangkan kemiskinan. Yang ke-13, menyalakan lampu sebelum gelap. Rasulullah bersabda, menyalakan lampu sebelum matahari tenggelam mencegah kemiskinan. Yang ke-14, selalu menjaga wudhu. Rasulullah bersabda, wudhu sebelum dan sesudah makan mencegah kemiskinan dan menambah rezeki. Yang ke-15, mengulang kalimat azan bersama muadzin. Ada seorang sahabat mengadukan kemiskinan yang dialaminya, kemudian Rasulullah bersabda, tirukanlah kalimat-kalimat azan ketika muadzin mengucapkannya. Sahabat Boboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian doa agar tak jatuh miskin dan 15 anjuran Rasulullah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.